Tentang strategi pembelajaran matematika. Nah, telah kita pahami, strategi merupakan suatu cara bagi seorang guru untuk mengajarkan atau mengarahkan anak tersebut untuk memahami materi. Nah, jadi mengapa guru harus memiliki strategi? Agar proses pembelajaran itu berlangsung secara optimal, lancar, dan keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui, pelajaran matematika merupakan pelajaran sangat sulit atau yang dianggap sulit oleh para siswa ya. Nah, jadi guru itu harus memiliki strategi agar anak-anak itu memiliki niat atau minat untuk belajar matematika dan dia dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di materi matematika dan mereka harus bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, jadi guru itu harus memiliki 3 aspek untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada guru harus memiliki skill atau kemampuan dalam bidang materi. Nah, jadi ketika guru itu mengerti dan paham akan materi yang disampaikan, membuat anak itu merasa paham dan cepat menangkap di pikiran mereka tentang materi tersebut. Nah, yang kedua, aspek yang berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi selain materi yang dipahami, ada pula komunikasi yang baik antara anak dan sang guru. Nah, jadi mengapa harus memiliki komunikasi yang baik? Karena jika anak yang tidak mengerti tadi dengan materi yang guru jelaskan, maka anak-anak akan bertanya kepada guru dan guru harus menjawab pertanyaan dari anak-anak yang bertanya tersebut. Ini saya menjelaskan tema yang tadi yaitu strategi pembelajaran matematika. Nah, yang pertama yaitu ada strategi inquiry. Nah, jadi strategi inquiry ini berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematik, secara kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, jadi mengapa harus mempunyai strategi inquiry? Karena dalam suatu masalah, anak-anak harus mempunyai kemampuan berpikir yang kritis, logis. Nah, jadi dia dengan mudahnya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang diberikan oleh pengajar. Strategi yang kedua itu ada strategi penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah ini merupakan pemberian tekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar. Proses ini berlangsung secara bertahap, mulai dari menerima stimulus dan lingkungan sampai pada memberi respon yang tepat. Nah, jadi penyelesaian masalah ini anak-anak dapat menyelesaikannya dengan cara yaitu melihat di masa lampau atau materi yang minggu kemarin. Nah, jadi mereka dengan keingatan di masa lalu, pelajaran di masa lalu maksudnya, itu mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang guru sampaikan. Nah, yang kedua, menyelesaikan secara intuitif. Maksudnya, diselesaikan tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan ilustrasi atau firasat. Nah, yang ketiga, penyelesaian masalah dengan cara trial error. Maksudnya, penyelesaian masalah dilakukan dengan coba-coba atau melakukan percobaan. Nah, jadi jika anak itu memang tidak mengetahui, dia akan melakukan percobaan untuk mencari hasil dari soal yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah,
Di sini saya Harin Sofiani akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran matematika. Ada macam-macam pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Adapun pendekatan tersebut yang dimaksud agar kegiatan belajar mengajar dapat terselenggara secara efektif. Dalam praktek pendidikan harus mengingat bahwa tidak ada pendekatan pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih pendekatan pembelajaran yang tepat harus memperhatikan kondisi, situasi, sifat materi bahan ajar, fasilitas, media yang tersedia, dan kondisi pendidik. Adapun macam-macam pendekatan pembelajaran matematika dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pendekatan konseptual, yang kedua yaitu pendekatan konstruktisme, yang ketiga yaitu pendekatan deduktif, yang keempat yaitu pendekatan indukatif, yang kelima pendekatan konsep, dan yang terakhir yaitu pendekatan proses. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu pendekatan-pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan konseptual, yaitu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajar dengan situasi dunia nyata siswa, mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Adapun yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kekreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Selanjutnya yaitu pendekatan deduktif. Adapun pendekatan deduktif itu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan indukatif. Adapun pendekatan indukatif itu menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Yang kelima yaitu pendekatan konsep. Pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan proses. Pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penelusuran suatu konsep sebagai suatu keterangan proses. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran matematika. Yang pertama, ada metode ceramah. Ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Nah, sedangkan metode ceramah itu merupakan metode mengajar yang paling banyak dipakai, terutama untuk bidang studi non-eksakta. Hal ini mungkin dianggap oleh guru sebagai metode mengajar yang paling mudah dilakukan. Jika bahan pelajaran dikuasai dan sudah ditentukan urutannya penyampaiannya, guru tinggal menyampaikannya di depan kelas, dan murid-murid memperhatikan guru berbicara, mencoba menangkap apa isi dan membuat catatannya. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Umumnya pada setiap kegiatan belajar mengajar selalu ada tanya jawab. Nah, dalam metode tanya jawab ini, pertanyaan dapat digunakan untuk merangsang keaktifan dan kreativitas berpikir anak atau peserta didik. Karena itu,
Mereka harus didorong untuk mencapai dan menentukan jawaban yang tepat dan memuaskan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode tanya jawab, yaitu yang pertama ada guru perlu menguasai bahan secara penuh atau maksimal. Jangan sesekali mengajukan pertanyaan yang guru sendiri tidak memahaminya atau tidak tahu jawabannya. Yang selanjutnya, siapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta didik agar pembelajaran tidak menyimpang dari bahan yang sedang dibahas, mengaruh pada pencapaian tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada metode yang bernama metode drill dan metode latihan. Nah, karena itu dalam kegiatan belajar ini akan dibicarakan pula metode drill dan metode latihan. Dalam banyak hal, kata drill dan latihan merupakan sinonim. Namun di sini keduanya kata itu akan dibedakan artinya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada metode penemuan. Metode penemuan merupakan metode yang lebih menekankan pada pengalaman langsung. Pembelajaran dengan metode penemuan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Dalam metode ini tidak berarti sesuatu yang ditemukan oleh peserta didik atau siswa benar-benar baru sebab sudah diketahui oleh orang lain. Cara mengajar dengan metode penemuan ini menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, adanya masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Yang ketiga, konsep atau prinsip yang harus ditemukan oleh peserta didik melalui kegiatan tersebut perlu dikembangkan dan ditulis secara jelas. Yang selanjutnya, harus tersedia alat dan bahan yang diperlukan. Yang selanjutnya, susunan kelas diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan terlibatnya arus bebas pikiran peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan data. Nah, yang selanjutnya, guru memberikan jawaban dengan cepat dan tepat dengan data dan informasi yang diperlukan peserta didik. Yang terakhir, ada metode yang bernama metode permainan. Nah, metode permainan adalah suatu cara penyajian materi pelajaran melalui berbagai macam bentuk aktivitas permainan untuk menciptakan suasana menyenangkan, serius tetapi santai sehingga siswa akan belajar dengan gembira. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran matematika realistik. Pembelajaran matematika realistik merupakan operasionalisasi dari suatu pendekatan pendidikan matematika yang telah dikembangkan di Belanda dengan nama Realistic Mathematical Education, yang artinya pendidikan matematika realistik. Pembelajaran matematika pada dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran matematika sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika secara lebih baik daripada yang lalu. Kemudian, yang dimaksud dengan realita yaitu hal-hal yang nyata atau konkret. Lanjut, yang materi selanjutnya, model pembelajaran open-ended. Model pembelajaran open-ended sama dengan pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu model pembelajaran yang dalam prosesnya dimulai dengan memberi suatu masalah kepada siswa.
Model pembelajaran open-ended ini salah satu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan untuk memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu. Kemudian materi selanjutnya tentang model pembelajaran example non-example. Pembelajaran ini adalah strategi yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi. Pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan yang terkandung dalam sebuah gambar yang disajikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran picture and picture adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran role playing. Role playing atau bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur. Dalam role playing, murid dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Nah, selain itu, role playing seringkali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas di mana pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya pada materi mata uang atau jual beli. Alasan dilakukan yaitu praktik jual beli dapat diperagakan oleh siswa agar lebih mudah memahami. Selanjutnya langkah-langkahnya, yang pertama, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Yang kedua, menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario 2 hari sebelum kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang. Lalu, guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya, pendidik memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. Nah, selanjutnya, masing-masing siswa duduk di kelompoknya. Masing-masing sambil memperhatikan, mengamati skenario yang sedang diperagakan. Nah, lalu setelah selesai dipentaskan, masing-masing siswa diberikan kertas sebagai lembar kerja. Nah, di sini kertas lembar kerja untuk membahas materi yang telah disampaikan. Nah, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. Selanjutnya, guru memberikan kesimpulan secara umum, guru mengadakan evaluasi dan penutup. Nah, yang keenam, ada model pembelajaran take and give. Take and give secara bahasa mempunyai arti mengambil dan memberi. Maksud take and give adalah model pembelajaran ini di mana siswa mengambil dan memberi pelajaran pada siswa lainnya. Nah, di sini beberapa ahli percaya bahwa suatu mata pelajaran benar-benar dikuasai banyak apabila peserta didik mampu mengajarkan pada peserta lainnya. Nah, maka mengajar teman sebaya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang baik pada waktu yang sama saat ia menjadi narasumber bagi yang lain. Nah, di sini terdapat langkah-langkah model pembelajaran take and give. Dalam melakukan metode take and give ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pendidik. Yang pertama, itu menyiapkan kelas sebagaimana mestinya. Yang kedua, pendidik menjelaskan materi sesuai topik. Yang ketiga, untuk memantapkan penguasaan peserta, tiap siswa diberi masing-masing satu kartu untuk dipelajari atau dihafalnya kurang lebih 5 menit. Nah, selanjutnya siswa disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk saling menginformasikan materi sesuai kartu masing-masing. Nah, pada saat ini tiap siswa harus mencatat nama pasangannya pada kartu kontrol. Selanjutnya, demikian seterusnya sampai tiap peserta dapat saling memberi dan menerima materi masing-masing. Nah, di sini untuk mengevaluasi keberhasilan, pendidik dapat memberikan siswa pertanyaan yang sesuai dengan kartunya atau kartu orang lain.
Nah, strategi ini dapat dimodifikasikan sesuai keadaan. Pada akhir pembelajaran, pendidik memberikan kesimpulan.